Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Masih melanjutkan dari video gue sebelumnya ya, dan sekaligus menyambung dari video-video gue yang lain tentang bagaimana membentuk pola berpikir. Jika di video sebelumnya gue sempat singgung atau bahas tentang jangan hidup dari gaji ke gaji, dan bagaimana gambaran gue ketika gue bekerja di suatu perusahaan tentang senior-senior gue yang mengeluh, maka di video kali ini gue akan bahas tentang kenapa ada kecenderungan seseorang selalu meminta kenaikan gaji? Nah, sebelum langsung masuk ke inti pembicaraan yang akan gue maksud ya, gue jadi ingat kata-kata ayah gue yang dibilang ke gue ya. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Kalau kamu sadar jika kamulah sumber masalahnya, kamu bisa mengubah dirimu dan belajar sesuatu dan menjadi lebih bijak atau lebih bagus itu. Nah, kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tapi diri mereka tidak gitu, termasuk mungkin kamu. Dan beliau juga memberitahu lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Nah, kalimat ini tadi akan nyambung dengan apa yang gue bilang sebelumnya ya, yaitu terkait kenapa ada kecenderungan seseorang meminta kenaikan gaji. Sekaligus menjawab pertanyaan kenapa senior-senior gue sebelumnya itu mengeluh tentang hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu mereka keluhkan. Oke, untuk mengawali dulu, ketika senior gue mengeluh, ternyata setelah gue pikir ya, itu terjawab dari kata-kata yang ayah gue bilang tadi. Mereka memaksa mengubah suatu keadaan yang tidak bisa mereka ubah karena kendali ubahnya itu ada di orang lain. Nah, dalam konteks senior gue tadi, itu orang lainnya adalah perusahaan itu. Sedangkan mungkin bagi perusahaan tempat kami bekerja dulu, peralatan-peralatan itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian dari sisi senior gue, mungkin yang bisa dia ubah itu adalah perilaku mereka sendiri gitu. Mereka bisa belajar, mereka bisa menemukan skill baru mungkin, atau bisa mencari hal-hal baru sehingga mereka tidak terikat di perusahaan. Jadi, ketika mereka memutuskan untuk keluar dari sana, maka bukan rasa takut yang membebani mereka, tapi rasa percaya diri. Nah, oke, kemudian kenapa ada kecenderungan seseorang meminta naik gaji? Oke, ini berdasar pengalaman gue aja ya. Dan gue rasa ini juga sudah sempat gue singgung di video gue yang sebelumnya, yaitu tentang fresh graduate. Nah, gue dulu ketika awal bekerja, memang gue sebagai fresh graduate gitu. Gue kerja di satu perusahaan, kemudian posisi itu ketika gue menjadi fresh graduate diberikan gaji yang menurut gue besar ya, itu akan menjadi sangat kaget. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, gaji yang gue terima ketika fresh graduate itu memang hanya gue rasakan besar pada masa itu saja. Karena seiring berjalannya waktu dan semakin dihadapkan dengan kehidupan yang sesungguhnya ya, ternyata gaji yang gue terima, yang gue rasa besar itu hanya memang terasa besar pada saat itu saja. Nah, ketika dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan atau yang mungkin sudah menikah, ternyata gaji yang diterima ketika fresh graduate itu tidak mencukupi. Nah, karena itulah ada kecenderungan seseorang meminta naik gaji. Karena dari yang sebelumnya dia rasakan besar, sebenarnya yang meningkat itu bukan hanya, sebenarnya yang membuat pengeluaran mereka semakin besar itu ya memang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya umur, dan seiring dipegangnya tanggung jawab seseorang gitu. Semakin banyak tanggung jawab yang dipegang, maka pengeluaran pun juga akan semakin banyak. Nah, karena ada kecenderungan perasaan memiliki gaji yang besar saat masih fresh graduate ya, maka ketika kerja di suatu perusahaan tersebut, ada kecenderungan seseorang mulai melakukan pembelian-pembelian yang mungkin dirasa belum berguna ya. Membeli barang-barang yang mungkin nilainya cukup besar, tapi kemanfaatannya di jangka panjang belum tentu bisa menghasilkan uang kembali gitu. Nah, ketika mereka mulai sadar bahwa ternyata pengeluaran itu semakin meningkat seiring berjalannya waktu,
Sedangkan gaji yang mereka terima itu masih sesuai dengan gaji yang diterima sebelumnya, yaitu ketika mereka masuk perusahaan dengan titel fresh graduate, maka mereka akan selalu menuntut kenaikan gaji. Ya, walaupun dari jenjang mereka masuk kerja fresh graduate sampai di umur tertentu pasti akan ada kenaikan gaji. Nah, tapi kenaikan gaji itu dirasa tidak signifikan. Nah, kali ini gue tengahi gitu menggunakan kata-kata ayah gue tadi. Mereka meminta kenaikan gaji karena mereka merasa kebutuhan mereka pun juga semakin meningkat. Coba jika kebutuhan mereka tidak meningkat, maka permintaan kenaikan gaji mungkin tidak akan dilakukan. Sama halnya dengan sisi perusahaan ya, gue rasa setiap perusahaan pun juga mempunyai standar gaji tertentu bagi karyawannya. Jadi sebenarnya yang membebani itu bukan gaji di perusahaan itu yang mungkin terlalu kecil, tapi pengeluaran mereka yang terlalu besar. Belum lagi jika mereka dihadapkan dengan cicilan-cicilan yang mereka mulai ambil dan merasa bahwa pembayaran untuk cicilan itu terlalu besar, sehingga uang yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan, tabungan untuk anak, itu semakin mengecil. Sehingga mau tidak mau mereka harus meminta kenaikan gaji. Karena itu opsi satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Opsi untuk menghasilkan uang dan mendatangkan uang sendiri pun mungkin tidak terpikirkan ya, atau tidak terlalu berani, apalagi meninggalkan perusahaan tersebut. Sedangkan jika kalian merasa bahwa terikat dengan suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan semakin mengikat kalian dengan hal-hal yang justru membebankan kalian, sorry. Bisa dengan kebijakan, bisa dengan beban kerja yang semakin meningkat. Nah, mengambil dari kata ayah gue tadi, daripada kamu meminta atau menyuruh seseorang untuk berubah, lebih baik kamu ubah dirimu sendiri. Nah, kaitannya dengan kenaikan gaji itu tadi adalah daripada meminta kenaikan gaji dari perusahaan yang kemungkinannya sangat kecil, lebih baik kamu bisa mencoba mencari sumber penghasilan lain, bisa mencari side hustle atau ya bisnis kecil-kecilan lah. Intinya jangan takut mencoba, jangan malu juga gitu. Nah, ya gue selalu menekankan itu. Dan satu hal yang ayah gue juga bilang dan juga udah gue singgung di video sebelumnya adalah kesalahan seseorang adalah meletakkan satu sumber penghasilan dan tidak mempunyai sumber penghasilan yang lain, sehingga mereka terikat dengan satu sumber penghasilan itu dan akhirnya mereka akan dikontrol oleh ketakutan. Dan di akhir dari video ini gue mau bilang berdasar dari apa yang ayah gue katakan, jangan berusaha mengubah orang lain jika sumber masalahnya ada pada dirimu sendiri. Lebih mudah mengubah dirimu sendiri dan meningkatkan skill atau kemampuan yang bisa membantumu untuk lebih maju. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, silakan like, komen, subscribe ya. Atau jika perlu nanti silakan dibagikan agar orang lain juga bisa merasakan dampaknya. Setidaknya merasakan keterangan dalam menjalani hidup.